Oke, selamat datang di channel Setiawan J. Di kesempatan kali ini saya akan mereview Suzuki Carry tahun 97 1000 cc. Oke, kita tahu Suzuki Carry cukup legendaris sampai sekarang. Pada zaman dahulu dia memang mempunyai cc 1000 cc. Aslinya 970 cc, dia 4 silinder. Kalau dia model leather frame jadi masih seperti karoseri, dan ini kebetulan karoseri Adiputro, tapi di lainnya ada berbagai macam karoseri yang dipakai oleh Suzuki Carry ini. Pertama kita coba lihat dari tampak depannya. Untuk model zaman dulu sampai yang terakhir yang model PV10 itu masih sama untuk tampilan depannya. Dia lampunya kotak, halogen kotak, dan dia kaca ini untuk lampunya, sama lampu seinnya berada di bumper kanan kiri, dan dia berwarna oranye. Untuk lampu senjanya dia di sini, dan di grill tengah dia cuma untuk variasi saja, dan ini dalam emblem Suzuki-nya. Overall dia memang modelnya kecil ya, ramping, dan dia memang basic mobil muatan, jadi ada versi pickup sama versi untuk van-nya. Kita bahas dari eksterior. Depan tadi sudah, coba kita lihat ke samping. Dia model natnya seperti ini, lurus. Ini untuk karoseri Adiputro seperti ini. Dan dia masih pakai kaca yang model sliding. Pada zaman dahulu rata-rata seperti itu, dari tengah sampai belakang. Terus untuk spion dia masih model biasa, walaupun seperti ini, tapi untuk harganya sangat murah. Jadi semua patah atau apa, dia di toko onderdil atau apa masih murah. Untuk handle pintu dia masih model luas tarik ke atas. Dari ukuran ban dia pakai ring berdiameter cukup kecil menurut saya, ring 12, dibalut ban Dunlop ukuran 175/70. Dia udah pakai velg racing. Terus di sini ada karpet lumpur, dan dari pintu belakang dia model tarik juga handle-nya. Dia buka seperti ini. Dari segi belakang coba kita, ya masih seperti ini ya, model talang air lama. Terus dari tampilan belakangnya ya seperti karoseri Adiputro lainnya, pasti ada stiker seperti ini pada zaman dahulu. Dan di sini terdapat defogger, cuman ini sepertinya cuma sudah nggak aktif, jadi tapi masih tertempel di kaca belakang, jadi cukup bagus. Terus untuk bagian belakang ya, untuk body karena ini mungkin sudah repaint, jadi sudah umur juga dari tahun 95 sampai sekarang udah belasan tahun. Catnya udah mulai ngelupas dan udah di repaint, dan dempulnya pun sudah mulai kalah, jadi harus di repaint lagi biar lebih oke. Terus di sini ada hot step belakang, dan dia knalpotnya kecil seperti ini. Lampu belakang dia 3 buah untuk rem, sen, sama lampu mundur. Dan untuk pintu belakang dia model seperti ini, dan jok belakang modelnya dia berhadapan seperti angkot. Terus dari sisi samping kanan overall sama dengan yang kiri, dan untuk tangki bensin dia berada di sini. Dia masih pakai model pembuka seperti ini ya, beda sama zaman sekarang yang pakai seperti plastik, bahannya tinggal dibuka tutup. Kalau ini modelnya harus pakai kunci. Oh ya, dari sektor belakang tadi dia pintunya modelnya segini ya, jadi dia nggak full body untuk dibukanya, jadi ada segini yang paten. Dan yang unik, ban serepnya dia berada di sini, di samping. Dia berada di samping sini kanan, sisi pengemudi.
Jadi kalau mobil sekarang kan dia di belakang, kalau ini dia di. Oke, untuk dari sisi interior, untuk posisi mengemudinya dia untuk kursinya hanya ada posisi maju mundur sama reclining, cukup lumayan untuk pada zaman dahulu. Dan posisi setirnya dia tegak seperti ini, belum tilt steering ataupun teleskopik. Ini untuk Suzuki Carry ini dia 1000 cc 4 silinder. Dia mempunyai tenaga 44 horsepower dan mempunyai 75 Nm untuk torsinya. Jadi cukup lumayan bertenaga untuk cc kecil dan sudah 4 silinder. Dan di sini untuk layout dashboardnya dia masih berbahan keras pada zaman dahulu. Dan di sini uniknya ada kisi AC di atas speedometer, jadi langsung pas ke muka si pengemudi. Tapi ini dia udah AC-nya udah rusak. Tapi di sini dia tombol AC-nya cukup komplit ya. Untuk pengaturannya ada heater sama dingin. Terus untuk posisi semburan AC-nya ada 3 macam, sama untuk defogger belakang. Cukup komplit menurut saya untuk tombol AC ini. Terus head unitnya dia masih single din, yang model kaset, masih zaman dahulu banget. Terus di sini ada asbak, sudah ada colokan lighter. Dan ini karena AC-nya rusak, sang pemilik dia pakai kipas manual lah, maksudnya dipasang sendiri. Dan di sini ini kisi AC cuman mungkin sudah rusak, jadi nggak ada. Terus di sini ada apa ini? Seperti semacam laci lah di sini. Terus untuk glove boxnya atau tempat penyimpanannya dia cukup luas lah, kecil. Terus di sini ditambahin speaker sendiri oleh pemiliknya, sama dia 5 percepatan, 6 percepatan, 1 mundur, 6 mundur. Dan tuas remnya dia ada di sini, di sisi sini, jadi dia tegak begini. Terus di sisi tengah dia ada sebuah tempat penyimpanan yang cukup luas menurut saya. Dan untuk setir ini sudah diganti sama pemiliknya. AC-nya dia sama palang 3, cuman mungkin udah rusak atau gimana, jadi diganti yang seperti ini. Terus di sini dia ada untuk pengaturan RPM. Terus dari sisi speedometer dia hanya terdapat penunjuk kecepatan sama penunjuk bahan bakar sama temperatur mesin dan indikator aki, oli dan lainnya. Untuk overall ya menurut saya untuk posisi mengemudinya cukup lumayan sih, karena memang basic mobil muatan dan kita berada di atas roda langsung, jadi memang posisinya seperti ini. Untuk visibilitasnya cukup luas karena sudah langsung ke kita melihat jalan. Dan untuk headrestnya mungkin kalau orang yang agak tinggi udah hampir mentok ya. Terus untuk di sini sudah terdapat sun visor, lampu baca sama spion tengah. Dan untuk di sisi penumpang udah dapat pegangan tangan di sini. Kalau yang di sisi pengemudi berada di sini. Cuman ini asli seperti ini atau ditambahin sih. Cuman menurut saya cukup berguna untuk posisi naik turun dari bawah ke atas, kita bisa pegangan tangan seperti ini. Dan untuk posisi oli rem dia berada di sisi kanan, sama tuas wiper masih sama di sisi kiri, sama lampu di sisi kanan. Oke, untuk overall seperti ini ya. Dia posisi mesin berada di sini di bawah jok kita, jadi sampai ke agak ke belakang sini sedikit. Untuk sabuk pengamannya dia udah 3 titik, cuman belum retract. Oke, untuk baris depan ini mungkin sama untuk door trim ya, mobil carry atau mobil yang muatan rata-rata flat sih seperti ini untuk door trimnya dia. Tapi ini udah dibalut bahan fabric ya, jadi nggak keras. Untuk handle-nya masih seperti ini. Dan ini untuk pegangan tangan buka tutup pintunya menurut saya cukup kecil ya, ini tangan saya aja udah nggak bisa masuk. Terus untuk kaca masih window by power ya, lepas nih, jadi masih pakai manual. Oke, menurut saya coba kita nanti ke baris kedua. Oke, kita bahas untuk baris kedua dari Suzuki Carry 1000 cc ini. Untuk legroom sangat luas karena ya
ini di sini ada tonjolan untuk mesin di depan, jadi memang rata-rata sampai carry yang sesudah ini yang 1500 cc ada tonjolan di sini. Untuk posisi duduknya, jok belakang dia bisa reclining, cuman dari sisi sini ya cukup bisa rebah lah, walaupun belum ada headrestnya. Untuk headroomnya cukup luas, dan dia kalau yang AC memang dari depan saja, jadi belum pakai double blower yang belakang. Dan kacanya yang unik, masih model sliding, model zaman dulu seperti ini. Jadi kalau menurut saya kalau nggak pakai AC, pakai kaca seperti ini, itu angin dari luar cukup banyak masuk ke sini. Jadi lebih mending seperti ini daripada yang model seperti depan, kalau menurut saya sih. Oke, untuk dari sisi baris kedua ya seperti ini, nggak ada apa-apanya. Untuk pocket holder cuma ada di sini. Oh ya, dan untuk cup holder dari depan sampai sini belakang pun nggak ada cup holder, satu pun nggak ada. Jadi kalau kita naruh botol atau apa, mungkin biasanya kalau yang di depan ditaruh di atas dashboard, di atas speedometer itu, untuk botol-botol aqua atau apa biasanya di situ. Dan untuk baris kedua nggak dapat sabuk pengaman, memang dari sananya nggak dapat sih. Oke, kita coba ke baris paling belakang di Suzuki Carry ini. Untuk headrestnya sempit ya, mungkin orang yang tinggi mungkin agak nunduk. Untuk posisi duduknya menurut saya dia cukup panjang, cukup luas, jadi bisa 3 orang lah, nggak terlalu sempit. Cuman ya pada zaman dulu seperti angkot, jadi berhadapan-hadapan. Tapi kalau nggak kepake difungsikan untuk bagasi, ini bisa dilipat kedua-duanya, jadi untuk volume bagasinya cukup luas. Walaupun dia mobil kecil, cuman untuk suspensinya kan dia pakai per daun biasa, jadi untuk muat barang-barang berat dia masih sanggup dan kuat lah daripada pakai mobil seperti sekarang, seperti nggak pakai per seperti itu kan, jadi dia gampang mentok. Jadi untuk dari sisi belakang ya, untuk sirkulasi anginnya tetap dari jendela seperti yang tengah, karena ini nggak ada AC-nya, jadi kalau panas mungkin cukup panas di sini. Dan untuk baris ketiga ini ya nggak ada apa-apanya sih, cuman rata-rata karoseri Adi Putro dia door trimnya, ya dari sisi kanan kirinya dia udah dibalut bahan fabric, jadi nggak plastik, jadi ada soft touch-nya cukup lumayan bagus sih menurut saya. Dari segi yang sini sampai yang pintu belakang pun dia berbahan fabric, jadi nggak polos seperti itu. Itu handle-nya yang belakang dia juga seperti ini, kecil. Dan untuk pengunci pintunya dia manual satu-satu, belum central lock. Oke, menurut saya untuk kesimpulan dari Suzuki Carry ini, dia mobil untuk secondnya sekitar 20 jutaan, mulai 20 jutaan ke atas masih banyak dan sesuai kondisi. Menurut saya yang kondisinya masih bagus, mesin bagus, bodi bagus, menurut saya masih ada, karena dia banyak penggemarnya menurut saya untuk Carry seperti ini. Walaupun setelah ini dia ada generasi seperti pesaingnya, Daihatsu Zebra dia 1.3, dia beralih lagi ke Suzuki Carry yang udah setelah ini 1500 cc, ya masih legendaris lah, cukup efisien untuk daerah pegunungan, perkotaan, pedesaan. Untuk harga kisaran 20 ke atas tuh masih efisien dan masih terjangkau. Untuk spare part, underdeal dan lain-lain masih banyak di pasaran. Dan dia untuk konsumsi BBM nya karena 1000 cc, nggak nyampe 1000 lah, 970 cc, dia cukup irit. Mungkin 1 liter kurang lebih bisa hampir mencapai 20 kilo untuk dalam kota dan luar kota. Mungkin untuk luar kota bisa lebih, cuman ya karena mobil tua jadi udah cukup lama, jadi kita harus memerlukan perawatan yang ekstra. Tapi menurut saya untuk ini dia perawatannya mungkin sederhana saja sih, nggak terlalu mahal ya. Untuk kaki-kaki pun dia menurut saya cukup bandel, spare part juga banyak, jadi karena dia basic mobil pickup, jadi untuk kaki-kaki dia tahan lah, karena dia juga pakai penggerak belakang, pakai gardan, jadi cukup nyaman untuk mobil minibus ini walaupun yang pickup pun.
Dan untuk spare part mobil ini kelas Suzuki dia murah, di toko onderdil manapun menurut saya masih ada, dan gampang lah mencari spare partnya. Oke, untuk menurut saya untuk harga segitu cukup rekomen lah untuk mobil jarak dekat atau untuk apa. Jadi untuk harga 20-an juta ke atas cukup rekomen. Untuk pajaknya pun dia cuma sekitar 500 ribuan, jadi cukup murah ya, seperti motor pajaknya, tapi udah bisa mengangkut banyak orang. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat video Suzuki Carry ini. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Terima kasih.